Ya, masih dengan penanya yang sama tadi, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menasehati anak usia dini agar tidak melakukan kesalahan yang sama? Ya, Baik, silakan. bagaimana cara menasihati anak usia dini agar tidak melakukan kesalahan yang sama ya, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tadi ekspektasi ya, sebuah ekspektasi itu membuat masalah dalam diri kita. Ekspektasi kita anak-anak kita pengennya jadi malaikat itu sebuah masalah ya. Tidak pernah bikin kesalahan itu sebuah masalah. Harusnya ekspektasi kita itu anak saya banyak salahnya. Setiap hari pasti nanti banyak salah. Maka kita sudah siap-siap. Ya. Kalau nanti anak saya bikin salah, saya melakukan ini. Pas anaknya melakukan kebaikan, kita akan bersyukur ayah bunda. Itu bedanya ekspektasi dua tadi. Yang satu ekspektasinya anak kita malaikat, tidak pernah berbuat salah. Yang satu ekspektasinya anak saya adalah manusia biasa yang banyak melakukan kesalahan. Kalau ekspektasinya anak kita malaikat, maka kalau anaknya berbuat baik, kita nggak bersyukur. Tapi kalau anaknya berbuat buruk, kita bingung, kita sedih, ya. Terus bingung cari solusinya, ya. Kalau anaknya dianggap sebagai manusia biasa yang banyak kesalahan, maka dia akan siap menjadi orang tua yang menerima banyak kesalahan anak. Kemudian nanti ketika anak melakukan kebaikan, dia akan bersyukur. Dan ketika anak melakukan kesalahan, dia akan siap mengatasi hal tersebut. Jadi ya bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba perbaikilah persepsi ini. Anak kita ini manusia biasa plus akalnya aja belum sempurna, belum tamyiz. Membedakan perintah dan larangan aja belum bisa. Tamyiz itu kan sebuah ibarat untuk anak-anak usia di mana mereka bisa membedakan perintah dan larangan. Diperintah yang melakukan, dilarang yang meninggalkan. Itu disebut tamyiz. Umurnya berapa? Biasanya 7 tahun. Nah, anak-anak di bawah usia 7 tahun, perintah sama larangan aja tidak bisa membedakan gitu loh. Apalagi mau dikasih tahu sekali kemudian tidak ngulangin. Itu sesuatu yang ekspektasinya tinggi sekali. Jadi lebih baik kalau anak salah ya mungkin kita perbaiki atau mungkin kita maklumi, kemudian kita kembangkan sisi-sisi positifnya dan kita kurangi secara perlahan dan bertahap sisi-sisi negatifnya. Lebih baik itu daripada yang tadi, berharap anaknya tidak pernah berbuat salah. Begitu ayah bunda. Jadi wajar kita saja diperintah Allah Subhanahu wa taala belum tentu setiap saat bisa melakukan perintah itu. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan suatu tindakan. Belum tentu setiap saat kita bisa meninggalkan itu. Kita berbuat dosa itu terus-terusan, bahkan kita sudah dewasa seperti ini. Ya. Berbuat dosa dan terus. Padahal kemarin kayaknya kita berbuat dosa itu, kok sekarang kita berbuat dosa lagi? Bisa jadi besok kita berbuat dosa yang sama juga. Ya. Itu kita manusia sudah dewasa, akalnya sudah mulai matang, lebih dari 7 tahun, sudah bisa membedakan perintah dan larangan, masih terus berbuat salah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul laili. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghamparkan tangannya di malam hari biar orang-orang yang berbuat dosa di siang hari bertobat. Allah juga menghamparkan tangannya di siang hari agar orang-orang yang berbuat dosa di malam hari mau bertobat. Itu setiap hari gitu. Kita sebagai manusia itu banyak salahnya ya bunda. Jadi wajarlah kalau anak kita dikasih tahu sekali mengulangi kesalahannya lagi, tidak apa-apa. Ya, kita lapang dada dan terus kita maksimalkan. Ya, semoga besok lebih baik lagi ya dek. Semoga besok sudah tidak melakukan ini lagi ya dek. Itu sudah cukup sekali. Ya, sudah cukup sebagai bentuk pengingat kita kepada anak-anak kita. Begitu ayah bunda, wallahu taala alam bisawab, semoga dimudahkan. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya.